Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih di bab yang berkaitan dengan makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, yang terpuji. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja masuk hadis yang ke-14 pada subbab ini. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq, akhrajahu at-Tirmidzi wa shahahu al-Hakim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling banyaknya sesuatu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, satu, taqwallah, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga itu rata-rata, kebanyakan disebabkan oleh takwa kepada Allah, yang pertama. Yang kedua adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi dalam hadis ini setidaknya ada dua hal yang Nabi sampaikan berkaitan amal yang insya Allah akan sangat-sangat potensial mengantarkan kita menuju surga. Dari dua hal itu yang kita bahas insya Allah pada kesempatan kali ini. Yang pertama dulu, yaitu kata Nabi adalah taqwallah, takwa kepada Allah. Ini sangat-sangat potensial mengantarkan kita ke surga. Ketika kita mengetahui dari sabda Nabi ini bahwa takwa itu akan mengantarkan kita ke dalam surga insyaallah, tentu yang perlu pertama kita ketahui adalah apa takwa itu. Walaupun sebetulnya takwa itu sudah sering, sangat-sangat sering disampaikan oleh para ustadz, para guru, termasuk para khotib ketika khutbah Jumat. Biasanya paling sering disampaikan khutbah tentang takwa. Dan para ustadz, para khotib ketika memulai ceramah, memulai tausiah, memulai kajian, biasanya akan diawali dengan wasiat untuk sama-sama bertakwa. Makanya sering kan kita dengar usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah.
Itu artinya adalah saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian, takwa Allah, untuk takwa kepada Allah. Makanya kita sering dengar usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Itu takwa sebagaimana banyak didefinisikan oleh para ulama. Definisi takwa itu yang paling sering muncul adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, ialah kita melaksanakan semua perintah Allah, wajtinabu nawahihi, kemudian di saat yang sama meninggalkan segala bentuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu takwa. Sederhana, perintah Allah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itu sederhana sekali. Tapi pada praktiknya tentunya sulit. Karena perintah Allah, perintah Rasulullah itu banyak, termasuk larangan-larangan Allah dan Rasulnya juga banyak juga. Dan kadangkala larangan-larangan Allah dan Rasulnya itu menggiurkan dalam sekilas. Tapi kalau diteliti lebih jauh, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu tentunya tidak bermanfaat bagi orang itu, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, takwa kita melakukan perintah Allah kemudian larangannya ditinggalkan. Maka dengan begitu betul insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam surga, jelas gitu ya. Kalau bagaimana mungkin orang yang mengerjakan perintah Allah kemudian meninggalkan larangan Allah kemudian akan masuk neraka? Tidak mungkin, karena Allah yang sudah berjanji orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di dalam surga. Dan banyak sekali ya Bapak Ibu rahimakumullah ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwa tempat dari orang-orang al-muttaqin, orang-orang bertakwa adalah surga. Banyak sekali. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Ad-Dukhan ayat ke-51, kata Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi maqamin amin, mereka nanti berada di tempat yang damai, yang aman, yang tentram, yaitu surga. Atau Allah sebutkan di surah yang lain lagi, kata Allah surah At-Tur ayat ke-17, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu fi jannat, mereka berada di dalam taman-taman surga, wa na'im, yang penuh dengan kenikmatan. Banyak sekali. Misalkan juga surah Al-Qalam ayat ke-34, kata Allah, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang al-muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatin na'im, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi betul kata Rasulullah tadi, orang-orang bertakwa tempatnya adalah di surga. Mana ayatnya lagi? Allah sebutkan juga di Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 198, kata Allah, lakinnal ladzina taqaw rabbahum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan, dan seterusnya. Akan tetapi kata Allah, orang-orang yang bertakwa
mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Jadi itu gambaran kecilnya Bapak Ibu ya. Jadi kan misalnya kita kalau punya rumah ada aliran air itu sejuk kelihatannya gitu ya. Sejuk, tapi bukan comberan juga gitu ya. Sejuk kan kelihatannya. Ada aliran. Makanya di rumah-rumah itu biasanya kan dibuatkan kolam gitu kan ya. Ada ikannya dan seterusnya. Itu menambah kesempurnaan. Dan itu disampaikan oleh Allah kepada orang-orang Arab ketika itu, di mana orang-orang Arab memang bisa dibilang krisis air. Jadi ketika surga digambarkan ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, orang-orang Arab secara khusus mereka wow gitu kata mereka tertarik gitu. Tapi kalau orang Magetan udah banyak sungai. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah beberapa ayat yang memang menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu tempatnya adalah di surga, dan masih banyak ayat yang lainnya. Termasuk ayat yang sering kita dengar surah Ali Imran 133, kata Allah di ujung ayatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi surga yang luasnya selangit dan bumi itu u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan, diperuntukkan bagi al-muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya banyak ayat-ayat yang lain yang senada dengan itu. Al-muttaqin katanya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua setelah kita mengetahui ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang bertakwa itu sangat jelas sekali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, di saat yang sama memang ada perintah di dalam Al-Quran bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya ayat-ayat di Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Misalkan kami sebutkan beberapa. Surah An-Nisa ayat pertama, kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, al-ayah. Kata Allah, duhai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah semuanya, yang mana Allah itu menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dari Nabi Adam, itu berasalnya gitu ya, anak cucu Adam maksudnya. Termasuk juga misalkan Allah sebutkan di surah yang lain, surah Al-Ahzab ayat yang pertama lagi, ayat ke-1, kata Allah, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, al-ayah. Duhai Nabi, duhai Muhammad, kata Allah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bayangkan sekelas Rasulullah SAW ternyata diminta oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga surah Al-Hujurat ayat pertama juga, ini ayat pertama semua ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah, al-ayah. Duhai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi
Jangan mendahului Allah dan Rasulnya, maksudnya jangan melangkahi. Allah dan Rasulullah bilang A, kita melakukan B, dan seterusnya. Itu melangkahi itu namanya, bertentangan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Lagi yang sering kita dengar surah Ali Imran ayat 102, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali meninggal dunia, janganlah sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Termasuk ayat yang tadi kami baca di awal surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat ke-70 71. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang benar, sampaikan kebenaran. Itu termasuk surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat ke-18. Ini sering kita dengar juga ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha, dan seterusnya. Kalau Allah, duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk kepentingan hari esok, untuk kepentingan akhirat. Maksudnya introspeksi diri. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, memang sangat jelas sekali, ada banyak ayat yang menjelaskan atau yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Bahkan Nabi sendiri oleh Allah diminta untuk bertakwa. Dan Nabi Muhammad pun dalam sebuah hadis memerintahkan kepada kita untuk juga bertakwa. Kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Di masjid bertakwa, di pasar bertakwa, di kantor bertakwa, di sekolah bertakwa, dinas bertakwa, dan seterusnya. Dimanapun kamu berada, kata Rasulullah, tetap bertakwa. Sirran wa alaniyah, ketika banyak orang bertakwa, ketika sendiri bertakwa. Karena problemnya emang, apalagi anak-anak muda, rahimahumullah, ketika bersama banyak orang bertakwa, ketika sendiri di kamar hilang takwanya. Itu apa namanya, potensial terjadi. Karena kan sudah pegang HP ya Pak Ibu ya, maksud saya begitu ya. Udah pegang laptop, udah pegang HP, itu sendirian di kamar, itu cukup potensial ketakwaannya hilang. Karena udah sendiri. Padahal kata Nabi tadi, dimanapun berada bertakwa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita juga memahami bahwa takwa itu sudah sangat jelas secara eksplisit diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, dan kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita perlu juga mengetahui karakteristik atau tipe atau ciri dari orang-orang yang bertakwa itu, sehingga kita bisa betul-betul meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tadi saya sudah menyebutkan ayat-ayat tentang tempatnya orang-orang
bertakwa. Kemudian yang kedua, perintah untuk bertakwa. Yang ketiga, kami akan menyampaikan tentang beberapa karakteristik dari orang-orang bertakwa. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kita sebutkan beberapa, kita kutipkan ayatnya. Pertama, karakteristik orang bertakwa itu disebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat kedua sampai keempat atau sampai kelima. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Allah lanjutkan ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian lanjutannya, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri pertama yang Allah sebutkan orang bertakwa itu adalah dia yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Surga, neraka, termasuk Allah. Allah itu kan gaib. Jadi orang bertakwa itu dia beriman terhadap sesuatu yang kata orang sekarang yang non empiris katanya. Yang non empiris. Jadi sesuatu yang non empiris itu bukan berarti tidak ada Bapak Ibu ya. Ini ditekankan dalam Islam sebetulnya ya. Beriman kepada yang gaib, alam kubur atau alam barzah, mahsyar, mizan, surga, neraka, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Gaib. Beriman kepada yang gaib, yang non empiris. Jadi Islam itu sebetulnya Bapak Ibu ya, sedikit saya tambahkan, Islam itu memadukan antara yang empiris dan non empiris. Itu jelas itu. Tidak memisah-misahkan antara kedua-duanya itu. Jadi sesuatu yang dapat dilihat itu diakui dalam Islam. Sesuatu yang tidak dapat terlihat oleh kasat mata dan itu diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti benar sekalipun belum kita melihatnya secara langsung. Tergantung informannya Bapak Ibu ya. Tergantung tergantung siapa yang masih tahu. Gitu ya. Contoh sederhana begini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini sudah pernah ke London misalnya? Belum kan ya? Tapi percaya nggak bahwa ada kota namanya London Bapak Ibu? Percaya kan ya? Karena udah berulang kali orang cerita bahwa ada kota yang namanya London, padahal kita tidak pernah ke sana. Diberitakan oleh media, diberitakan oleh televisi, disampaikan oleh banyak orang bahwa ada kota yang namanya London. Sekarang orang cerita bahwa ada Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala. Orang cerita ada surga dan neraka. Quran mengatakan ada surga dan neraka, dan mohon maaf, informasi dari Al-Quran jauh lebih valid dari informasi yang disampaikan oleh selain Quran gitu ya, oleh orang Bapak Ibu. Jadi itu maksudnya. Jadi orang bertakwa itu dia beriman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimus shalah, dia mendirikan, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian mereka berinfak, zakat, sedekah dari sebagian harta yang Allah berikan, dia infakkan. Itulah orang bertakwa. Lanjutannya ayat keempatnya,
Orang bertakwa itu juga adalah orang yang beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada kitab Al-Qur'anul Karim dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap adanya akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang bertakwa itu mereka adalah orang yang berada dalam petunjuk hidayah Allah, dan mereka adalah orang-orang yang muflih, yang beruntung. Itu yang pertama. Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Kemudian yang kedua, karakteristik orang bertakwa itu disebutkan di surah Al-Baqarah juga, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ke-177. Kata Allah, Al-Baqarah 177, Allah sebutkan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu, kata Allah, adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi dan rasul. Jadi ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, kita beriman itu, atau namanya takwa yang level tertinggi itu ya, adalah kita beriman. Sepakat sebetulnya iman dan takwa itu sebetulnya sepakat. Kenapa? Karena itu tadi, orang bertakwa itu kata Allah adalah dia beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para rasul, para nabi, dan hari akhir. Kemudian Allah melanjutkan, wa atal mala ala hubbihi lawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina fir riqab al-ayah. Kemudian orang bertakwa yang kedua karakternya adalah dia menyalurkan harta. Lagi-lagi infak ya, ini banyak disebut ternyata. Ciri bertakwa yang kedua kata Allah dalam ayat itu adalah dia memberikan harta yang dia cintai, gitu. Harta yang dia suka. Kepada siapa? Dzul qurba, diberikan kepada kerabat dekat, kepada ibu, kepada ayah, kepada anak, istri, dan seterusnya. Wal yatama, diberikan kepada anak-anak yatim. Jadi setelah kerabatnya, ayah ibunya diberikan sebagian hartanya, kemudian setelah itu disalurkan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kemudian kepada fakir miskin. Wa banas sabil, kemudian diberikan kepada ibnu sabil, musafir yang kekurangan bekal, atau pelajar mungkin mahasiswa gitu ya, yang mungkin gak ada sanggup untuk kuliah dan seterusnya, gak ada sanggup untuk makan dan seterusnya, kuliah di luar negeri, kuliah di luar kota, dan seterusnya. Wasailina fir riqab, dan diberikan pula kepada orang-orang yang meminta-minta. Tentunya orang yang minta-minta di sini yang memang tidak memiliki kemampuan. Kalau ya masih sehat, usia 20 tahun misalkan, kurang pas lah gitu ya, kurang pas. Tapi tetap orang yang minta-minta, kalau betul-betul dia memang sangat-sangat butuh, kita punya uang dikasih. Dan emang di dalam ayat yang lain kalau Allah menyebutkan kan, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Kata Allah, Muhammad, adapun kepada orang yang meminta-minta, jangan membentaknya, jangan dibentak, jangan dihardik. Itu pesan Allah
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma sa'ila fala tanhar. Kemudian setelah infak itu diberikan kepada kepada orang yang minta-minta, selanjutnya Allah mengatakan wa fir riqab, diberikan kepada budak dulu ya, tapi budak maksudnya budak yang memiliki perjanjian akan bebas kalau membayar sejumlah uang. Jadi memang budak itu ada macam-macamnya Bapak Ibu ya. Salah satunya budak itu dibebaskan ketika dia membayar sejumlah uang. Itu juga, tapi sekarang tidak ada. Kemudian Allah melanjutkan ciri orang bertakwa yang berikutnya, kata Allah, wa aqamas shalah, dia mendirikan salat. Lagi-lagi mendirikan salat Allah sebutkan bagian dari ciri orang bertakwa. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menepati janji. Lanjut, wasabila fil ba'sa'i wad dharra, dan orang yang sabar dalam keadaan suka dan duka dan dalam peperangan. Maksudnya bersabar suka duka itu Bapak Ibu, orang yang kaya perlu bersabar. Bersabar kenapa? Bersabar dari tidak melakukan kemaksiatan. Karena orang kaya itu sangat potensial untuk bermaksiat. Orang kaya potensial untuk berjudi. Orang kaya potensial masuk ke diskotik. Orang kaya masuk ke malam. Kenapa? Punya uang. Makanya Allah tetap orang kaya sekalipun tetap oleh Allah diminta untuk bersabar dari kemaksiatan. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah bisa disampaikan. Insyaallah tentang takwa ini kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena terhormat majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.